you had to do was say yes, you stupid motherfucker. You sabías que yo tengo protección en your cara. Estás a morir. ¡Por mi familia vivo! Scene pertama, scene memperlihatkan ada sepasang suami istri yang baru bangun dari tidurnya. Di pagi yang cerah, sang istri yang bernama Alexis mendapatkan mimpi buruk mengenai anaknya yang tewas tenggelam, sedangkan Alexis tidak bisa menolongnya karena terhalang kaca. Tak lama kemudian, keluarga kecil mereka melakukan sarapan bersama yang dipimpin oleh pemeran utama dalam film ini. Sang ayah bernama David. Dalam perbincangan mereka, diketahui sepupu David akan melaksanakan pesta pernikahan dalam beberapa waktu dekat. Setelah itu, David pun bergegas pergi karena panggilan pekerjaan pun telah datang. Diketahui, David adalah seorang tax collector atau kolektor pajak dengan nasabah geng di daerahnya. Bahkan David dikatakan sangat ditakuti oleh geng di daerahnya yang selalu tunduk ketika David datang kepada mereka. Ketika telah sampai di kantornya, David mendapati sepupunya selalu seenaknya dalam menggunakan kantornya dalam membuat pesta dengan teman sebayanya. Tak lama kemudian, sepupunya yang lain bernama Creeper datang dengan pakaian rapi, serta kacamata hitam yang menghiasi wajahnya. Kemudian salah satu kelompok geng datang untuk berkonsultasi mengenai masalah yang ia hadapi beserta kelompoknya. Selain itu, geng tersebut mulai membayarkan pajak dari hasil pekerjaan mereka kepada David dan Creeper. Scene berganti, duel maut antara Creeper dan David pun mulai berkelana kepada setiap geng untuk mengambil pajak dari mereka. Bahkan pajak yang mereka dapat cukup besar, yakni 30% dari hasil pekerjaan apapun di setiap geng yang ada di Los Angeles. Satu persatu yang anggota geng di sana pun mulai membayarkan semuanya. Dan saat itu, sepupu David bertugas untuk menjadi kurir uang yang dititipkan ke markas pusat. Apalagi dominasi geng di sana memiliki usaha dalam bidang narkoboy. Dan sekilas memperlihatkan yang selalu menjadi algojo jika ada mafia yang tidak tunduk kepada mereka. Itu adalah tugas Creeper, yang memiliki sikap dingin dalam pengeksekusiannya. Setelah itu mereka berdua bertemu dengan pamannya yang bernama Louis. Diketahui Louis menjadi bos mereka sementara karena ayah mereka sedang berada di penjara untuk sementara waktu. Dalam pertemuan itu Louis memberikan daftar list tiap geng harus membayar pajak kepada mereka. Dengan santuinya, Creeper menanyakan kepada David, apakah kita akan membunuh seseorang kali ini? Soalnya Creeper sudah menggunakan sepatunya yang bagus. Kemudian ada salah satu gangster yang melampaui batas karena menculik seorang anggota geng kulit hitam serta menyiksanya. David pun langsung menyuruh pemimpin geng tersebut segera melepaskan pria negro tersebut. Karena jika hal itu tidak dilakukan, maka beresiko akan terjadi peperangan antar geng. Setelah David mengembalikan pria negro tersebut, pemimpin geng sangat berterima kasih kepada David atas apa yang ia lakukan. Kita pun melihat bagaimana David dan Creeper tidak hanya kejam, akan tetapi mereka masih memiliki sikap bijaksana ketika memimpin. Di sisi lain, keluarga David menelpon dan mengeluhkan bahwa di tempat fitting baju pengantin di sana terjadi antrian yang cukup banyak dan membuat Alexis serta sepupunya belum mendapatkan baju. Dengan kuasanya, David pun langsung menemui pemilik toko tersebut. Lalu dengan ketakutannya, sang pemilik langsung menyuruh customer lainnya untuk segera pulang, agar keluarga David mendapatkan perlakuan istimewa. Scene berganti ketika di malam hari Alexis mengeluhkan bahwa uang setoran kurang $20.000 dan mereka berspekulasi bahwa geng Loma lah yang kurang dalam membayar pajak. Tak lama kemudian Alexis mendapatkan telepon dari anonim yang mengancam keluarga mereka. Setelah itu David langsung mendatangi pemimpin geng Loma dan melakukan gertakan kepada mereka. Setelah terpojokan, akhirnya pemimpin geng mengaku bahwa ia memang mengurangi jumlah pajak karena anak dari pemimpin geng Loma menderita leukemia dan harus segera mendapatkan pengobatan. Mendengar hal tersebut akhirnya membuat David dan Creeper terpaksa memberikan kelonggaran kepada geng Loma. Lalu ketika di perjalanan selanjutnya, Creeper mencoba menyadarkan David untuk tidak melakukan kelonggaran kepada geng manapun. Setelah itu mereka akhirnya tiba kepada target geng selanjutnya.
Di sana mereka langsung disambut oleh seorang wanita yang bernama Rose. Ketika bertemu dengan pemimpin geng, ada sesuatu hal yang berbeda karena mereka menolak untuk membayar pajak. Ternyata ada tax kolektor dari wilayah lain yang mulai masuk ke daerah David. Pria tersebut bernama Kanejo. Kanejo saat itu sudah dalam kekuatan penuh sehingga David dan Creeper pun terpaksa menuruti permintaan mereka. Untuk mengambil langkah yang paling aman, David memutuskan keluar dari tempat tersebut. Seperti biasa, Creeper yang selalu barbar tetap mengeluhkan langkah yang diambil oleh David. Creeper mengatakan bahwa dirinya sudah siap melakukan penyerangan meskipun sendirian. Kemudian mereka langsung menemui Louis untuk melaporkan kejadian sebelumnya. Scene berganti, keesokan harinya David yang masih dongkol dengan kejadian sebelumnya meluapkan hal tersebut dengan melakukan olahraga judo. Akan tetapi emosi yang belum stabil membuat dirinya selalu kalah dalam latihan tersebut. Kemudian hari di mana Cynthia pun melangsungkan pesta pernikahan pun tiba. Seluruh sanak family pun telah hadir dan berkumpul di sana. Dengan suguhan minuman yang sangat banyak tidak membuat David menikmati hal tersebut, karena masih memikirkan bagaimana caranya menghadapi Kanejo. Tak lama kemudian, Alexis pun mencoba menenangkan David dengan cara mengajaknya untuk berdansa dan menikmati lantunan musik yang mengiringi pesta pernikahan. Hal ini cukup membuat David tersenyum kembali. Kemudian Louis mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa Kanejo telah membuat pertemuan dengan Louis. Dengan santuinya, Louis memberitahu David bahwa dirinya akan turun tangan dalam urusannya dengan Kanejo. Setelah pesta pernikahan telah usai, keluarga inti pun berkumpul di tengah taman. Tak lama kemudian, Rose pun tiba-tiba hadir dan memberitahu bahwa akan ada sesuatu hal yang besar yang akan terjadi di daerah kekuasaan David. Insting David pun langsung aktif, kemudian David dan Creeper pun langsung bergegas bersiap-siap untuk mendatangi markas Kanejo. Ketika telah sampai di sana, mereka mendapatkan sesuatu yang tak terduga karena Kanejo telah berhasil memenggal kepala Louis. Bahkan Kanejo memperlihatkan kepala Louis kepada mereka. Saat ini David pun tidak berkutik karena tidak memiliki kekuatan yang bisa melawan mereka saat itu. Dengan wajah yang sedih serta kesal, Kanejo malah menawarkan kerjasama dengan David. Kanejo meminta David jadi anak buah. Dengan harga diri yang David miliki, tentu saja tawaran tersebut tidak diiyakan olehnya. Kemudian David langsung mendatangi Alexis dan menceritakan semuanya kepadanya. David mulai mengkhawatirkan keselamatan keluarganya saat ini. David meyakinkan bahwa dirinya dapat melindungi Alexis serta anaknya. Akan tetapi Alexis mencoba untuk menenangkan serta memberikan suntikan semangat kepada David. Alexis yakin bahwa David dan kelompoknya dapat mengalahkan Kanejo. Scene berganti, keesokan harinya David mulai mengumpulkan seluruh kekuatan yang ia miliki untuk membicarakan penyerangan kepada Kanejo. Kemudian dalam perbincangan mereka diketahui sebuah fakta bahwa Kanejo beserta komplotannya adalah mantan militer dan mantan tim SWAT Federal Meksiko. Creeper yang mulai emosi meyakinkan David bahwa dirinya akan siap dengan nyawanya untuk membalaskan nyawa Louis yang telah direnggut oleh pihak Kanejo. Kemudian mereka pun mulai bersiap-siap dalam penyerangan yang akan mereka lakukan. Sayangnya kelompok Kanejo malah melakukan penyerangan dan penyergapan lebih awal ke markas David. Terjadi baku tembak antara mereka, bahkan Rose membawa sebuah bom granat untuk memojokkan kelompok David. Dalam penyerangan yang dilakukan oleh Kanejo, hampir membuat seluruh anak buah David tewas di tempat. Tidak hanya itu, Creeper pun terpojokan dan dibawa oleh mereka. Kemudian David yang terpojokan mulai mengkhawatirkan keluarga kecilnya, membuat David mendatangi kantor Alexis untuk segera menyelamatkan anak-anaknya. Ketika dalam perjalanan Kanejo melakukan video call dengannya, Kanejo memperlihatkan Creeper yang dihabisi secara tidak manusiawi oleh mereka. Kanejo memberikan pesan kepada David bahwa semua orang yang disayangi oleh David akan mati secara mengenaskan.
Setelah itu, David dan Alexis berhasil membawa anak mereka yang masih di sekolah. Kemudian David menyuruh Alexis untuk segera pergi keluar kota guna bersembunyi dari kejaran anak buah Kanejo. Selain itu, David memberikan pistolnya kepada Alexis untuk mempertahankan diri jika ada serangan yang dilakukan anak buah Kanejo. Scene berganti, Scene memperlihatkan David yang menuju ke tempat sepupunya berada. Di sana David terlihat mengeluarkan semua uangnya yang sebelumnya ia kumpulkan dari hasil perampokan ketika dahulu bersama Creeper. Selain itu, David mendapatkan sebuah pistol baru milik ayahnya dahulu. Kemudian, sebelum pertarungan akhir akan dilakukan, David sempat menemui ibunya terlebih dahulu. Setelah itu, David sempat ditahan oleh anggota keluarga yang lainnya. Terlihat, David membawa uang yang sangat banyak untuk dititipkan kepada Alexis dalam pelariannya. Akan tetapi rencana hanya menjadi rencana saja, karena ketika telah sampai di persembunyian Alexis, David sudah menemukan Alexis yang sudah tidak bernyawa saat itu. Dengan penuh kesedihan yang dirasakan oleh David, ia mulai membersihkan darah yang berada di tubuh Alexis. Scene berganti, Scene memperlihatkan Kanejo yang menghubungi David serta memberitahu bahwa anak-anak David sudah berada di tangan Kanejo. Di sini David sudah mulai bingung dengan apa yang harus dilakukan olehnya. Akan tetapi ketika ia sedang dalam perjalanan ke tempat Kanejo, David sempat terpikirkan untuk tidak menyerah meskipun hanya tinggal sisa ia sendirian. David memiliki sebuah ide untuk mendatangi geng kulit hitam. Saat ini David meminta tolong kepada pemimpin mereka agar dapat membantunya. David menceritakan semuanya kepada Bonnie. Bahkan ia menceritakan David sudah tidak memiliki siapapun lagi. Bonnie yang sebelumnya memiliki hutang budi kepada David dengan apa yang David lakukan sebelumnya, Bonnie pun setuju untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dalam misi sukarela membantu David. Misi kali ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak David yang sedang diculik oleh Kanejo. Kemudian dengan umpan seorang wanita yang berhasil membuka pintu salah satu anak buah Kanejo, David berhasil menemukan alamat di mana anaknya berada. Kemudian mereka pun mulai melakukan operasi senyap dalam penyelamatan kepada anak-anak David. Ternyata anak-anak David disembunyikan di rumah nenek Kanejo yang tidak tahu menahu dengan apa yang dilakukan oleh Kanejo. Dengan bijaknya David tidak menghabisi nenek Kanejo saat itu. Scene berganti, David saat itu akan ditemani langsung oleh Bonnie dalam penyerangan terakhir ke markas Kanejo. David mulai bergerak berdiri saat itu. Di sisi lain Bonnie sempat tersudutkan oleh anak buah Kanejo. Untungnya Bonnie memiliki skill bertarung yang tidak main-main dan berhasil melakukan serangan balasan kepada mereka. Lalu David yang sudah sampai di jantung pertahanan terakhir musuh mulai melakukan pertarungan 1 lawan 1 dengan Kanejo. Pertarungan mereka pun cukup singkat dan berhasil menghabisi Kanejo. All you had to do was say yes, you stupid motherfucker. You sabías que yo tengo protección en your cara. Estás a morir. ¡Por mi familia vivo! Dan scene terakhir, Scene memperlihatkan David yang menelpon ayahnya yang sedang mendekam di penjara. Dalam perbincangan mereka, sang ayah sangat berterima kasih kepada David karena telah menyelamatkan dirinya dan tetap mempertahankan daerah kekuasaannya. Meskipun saat itu hampir seluruh kelompok telah habis dan tewas. Tamat.